Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Amelia dengan NIM 2504 Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan biografi dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari simak videonya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan biografi dari Imam Bukhari. Nama lengkap dari Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Sedangkan nama ayah beliau adalah Ismail bin Ibrahim, seorang ulama dan ahli hadis. Nama ibu beliau itu tidak disebutkan secara pasti dalam sejarah, namun dikenal sebagai wanita soleha dan doanya sangat berpengaruh dalam kehidupan beliau. Tempat lahir beliau yaitu ada di Bukhara atau yang sering disebut sekarang adalah Uzbekistan. Tempat tinggal beliau yaitu ada di sebuah kampung halaman yang terdapat di Bukhara. Beliau sering berpindah untuk menuntut ilmu seperti ke Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari yaitu terdapat 7.275 hadis dengan pengulangan dan 2.600 hadis tanpa pengulangan. Yang selanjutnya adalah biografi dari Imam Muslim. Beliau adalah Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. Beliau adalah Al-Hajjaj bin Muslim. Sedangkan nama ibu beliau itu tidak banyak disebutkan dalam kitab sejarah. Lahir beliau yaitu ada di Nisapur atau yang sekarang disebut dengan Iran. Sedangkan tempat tinggal beliau adalah di Nisapur sebagai tempat utama. Ia melakukan perjalanan ke Hijaz, Mekah, dan Madinah, Irak, dan Syam. Hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim yaitu ada kurang lebih 7.500 hadis dengan pengulangan dan kurang lebih 4.000 hadis tanpa pengulangan. Selanjutnya saya akan mengkualifikasi hadis berdasarkan tingkatannya. Yang pertama itu adalah hadis sahih. Hadis sahih ini merupakan tingkatan tertinggi. Ciri-cirinya yaitu adalah sanad bersambung, perawi adil atau jujur, perawi kuat, hafalan dobit, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan tidak ada cacat. Hadis ini merupakan hukum paling kuat dan wajib diterima sebagai dalil. Yang kedua itu adalah hadis hasan atau tingkat menengah. Ciri-cirinya yaitu adalah hampir sama dengan sahih, seperti hafalan perawi sedikit di bawah sahih. Hukum hadis ini adalah boleh dijadikan sebagai dalil. Tingkatan selanjutnya yaitu adalah hadis dhaif atau lemah. Ini sebagai tingkat rendah. Ciri-cirinya adalah sanad terputus atau lemah, perawi kurang kuat, dan hukum hadis ini adalah tidak dipakai untuk hukum utama. Nah, tapi ini adalah kadang dipakai untuk keutamaan amal fadilah dengan syarat tertentu. Selanjutnya yaitu adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Ini merupakan tingkat terburuk. Ciri-cirinya adalah hadis yang dibuat-buat, ada perawi pendusta. Nah, ini hukum hadis ini adalah haram digunakan dan disebarkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hadis arba'in yang ke-31 dengan judul Amalan yang dicintai Allah dan manusia. Bunyi hadisnya adalah An Sahli bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nas faqala azhad fid dunya yuhibbukallahu wa zahad fima indan nas yuhibbakan nas. Yang artinya adalah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku lakukan, Allah dan manusia mencintaiku. Maka Rasul menjawab, bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia mencintaimu. Nah, maksud dari hadis ini adalah sikap tidak berlebihan dalam mencintai dunia seperti harta, jabatan, dan kesenangan, serta tidak menjadikannya sebagai tujuan utama hidup. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa dengan bersikap zuhud terhadap dunia, seseorang akan mendapatkan cinta Allah dan dengan tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain, ia akan dicintai oleh manusia. Jadi, inti ajarannya adalah hidup sederhana, tidak tamak, dan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next